Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ruas jalan lingkungan di Dadok Tunggul Hitam tak kunjung diperbaiki meski telah diukur oleh pemerintah Kota Padang. Dampak tempat pembuangan akhir regional ditutup, Payakumbuh dipenuhi sampah. Warga yang tinggal di Jalan Bakti, RT 1 RW 6, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Koto Tangah Padang, harus melalui jalan becek dan rusak setiap hari. Pasalnya, jalan lingkungan menuju Pasar Pagi Dadok Tunggul Hitam tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah kota. Menurut warga RT 1, jalan lingkar itu telah sering ditinjau oleh pemerintah dan bahkan sudah dilakukan pengukuran. Bahkan, di tahun 2023 lalu, sudah 2 kali ditinjau. Tidak hanya pemerintah, namun caleg maupun anggota dewan juga sering menjanjikan perbaikan jalan. Namun hingga sekarang, janji tidak pernah direalisasikan. Jalan ini sangat dibutuhkan oleh ratusan keluarga yang tinggal di wilayah itu. Tahun lalu, setelah diperiksa oleh Dinas PUPR Kota Padang, tidak lama kemudian diturunkan alat berat untuk bekerja. Namun sayang, alat berat itu hanya bekerja selama 2 jam. Kemudian dipindahkan ke RW lain di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tanpa alasan yang jelas. Pilihanku, ya nggak bagus lah kayak gini terus. Jalan ini perlu ke pasar pagi iya, ke masjid masyarakat iya. Nah, kasihan kita melihat orang yang mau ke masjid, mau ke pasar pagi. Kalau bisa secepatnya dibenarin gitulah. Yang mengukur-ngukur itu kan ya itu diukurlah, dibotol lah, udah sering. Tapi hingga sekarang belum ada realisasinya Ibu ya? Belum ada, sama sekali belum ada. Jadi warga RT 1 RW 6 Rawang Dadok Tunggul Hitam dengan keadaan jalan seperti ini tentu merasa resah, merasa sedih dengan menjalankan segala macam aktivitas di jalan ini banyak ditimbun oleh warga setempat. Sementara itu, Lurah Dadok Tunggul Hitam mengatakan dirinya belum mendapatkan laporan adanya pengalihan ruas jalan yang akan diperbaiki oleh pemerintah. Kemungkinan kendalanya itu kita juga belum tahu tahap-tahap di lapangan. Besok mungkin kita cross check kenapa bisa hal itu bisa terjadi pindah ke sebelahnya. Nah, itu yang kita belum tahu kan penyebabnya. Karena warga mengakui daerah mereka memang daerah yang rawan banjir. Namun hingga kini belum ada upaya pemerintah untuk bisa membantu mengatasi permasalahan itu. Robiham melaporkan dari Padang. Area tempat pembuangan akhir sampah regional di kawasan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh, longsor pada tanggal 20 Desember tahun lalu. Gunungan sampah tampak ikut longsor dan menimbun lahan pertanian di sekitar lokasi TPA. Dari visual udara juga terlihat jelas kerusakan akibat longsornya TPA, serta tebing-tebing sampah yang amblas akibat longsor. Beruntung, saat itu tidak ada aktivitas di sekitar lokasi kejadian, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dampak dari longsor ini, TPA Regional Payakumbuh yang menyangga beberapa daerah seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi ini ditutup sementara waktu. Akibatnya Kota Payakumbuh dipenuhi sampah. Di mana-mana
banyak sampah yang menggunung dan berserakan di pinggir-pinggir jalan, termasuk di jalan protokol. Sampah yang berserakan ini sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan bau tidak sedap dan dikhawatirkan akan menjadi sumber penyakit. Sangat menimbulkan bau karena kamar saya di atas, kebetulan tempat sampah di sini sudah masuk ke atas rumah saya baunya, Bang. Tetangga pun sudah banyak yang komplain. Harapannya sebaiknya seperti sebelum TPA itu longsor lagi, Bang, biar nggak bau lagi kami. Rumah kami pun di depan ini kan. Ada di ujung situ juga ada, saya lihat di dekat RS Adnan WD juga ada, saya lihat tumpukan yang banyak. Pemko Payakumbuh saat ini masih terus berusaha untuk mengatasi krisis sampah ini. Untuk sementara, sampah-sampah dikirim ke TPA Air Dingin di Padang, yang jaraknya sekitar 120 km atau lebih kurang 3,5 jam perjalanan dari Payakumbuh. Kita sekarang dihadapkan dengan darurat sampah. Pertama, kita telah berkoordinasi dengan gerak cepat ya kemana-mana untuk mencari penampung sampah sementara. Akhirnya Kota Padang siap untuk menampung sampah kita. Cuma persoalannya sekarang, sampah kita itu kan 80 sampai 85 ton sehari. Dulu pada saat keadaan normal, sampah itu 2 kali sehari kita ambil. Nah, ya, jaraknya dekat. Nah, tidak ada terjadi penumpukan. Nah, sekarang dengan jarak yang jauh, tentu sampah cuma bisa diangkat sekali diangkat. Meski demikian, krisis sampah masih belum bisa tertangani karena permasalahan jarak tempuh dan keterbatasan armada pengangkut. Kota Payakumbuh mengoperasionalkan 14 truk sampahnya untuk membawa sampah ke Padang dan hanya bisa dibawa 1 kali sehari. 1 truk hanya mampu memuat 4 ton sampah. Jadi dalam sehari, Payakumbuh hanya bisa membawa sekitar 56 ton sampah. Dari total rata-rata sampah yang dihasilkan Kota Payakumbuh adalah 80 ton per hari. Sisa sampah yang tidak bisa diangkut setiap harinya mencapai lebih dari 20 ton. Jumlah ini semakin hari semakin bertambah. Izin diberikan untuk membuang sampah ke TPA Air Dingin Padang hanya 2 bulan, terhitung mulai tanggal 3 Januari. Penanggung jawab TPA Regional Payakumbuh juga masih berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena pengelolaan TPA di bawah pengawasan provinsi. Hingga kini, belum diperoleh informasi kapan TPA akan dibuka kembali. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Pasca ledakan yang terjadi di Semen Padang Hospital Selasa sore, pihak Rumah Sakit Semen Padang telah memindahkan sebanyak 108 pasien yang seluruhnya merupakan pasien rawat inap ke rumah sakit terdekat. Petugas Humas Rumah Sakit Semen Padang, Dewi Nancy, mengatakan ada 11 rumah sakit yang menjadi lokasi pemindahan seluruh pasien rawat inap itu. Meski Rumah Sakit Semen Padang saat ini tidak bisa digunakan karena menunggu hasil penyelidikan polisi, pihak rumah sakit membuka posko informasi di tenda untuk melayani pasien maupun keluarga pasien yang akan meminta rujukan. Obat, sekalian mau minta surat keterangan, terus mau konfirmasi juga masalah barang yang ketinggalan juga. Yang dirawat kemarin siapa? Suami Dirawat di lantai? di lantai 4. Sempat terjadi sesuatu pada suaminya? Alhamdulillah Enggak. Suaminya sakit apa? DBD. Orang tua saya kan kemarin habis operasi, jadi untuk hari Kamis mau dikontrol lagi karena ini meledak, jadi dipindahkan ke Rumah Sakit Siti Rahmah. Kalau untuk biaya kan saya pakai BPJS, tapi nggak ada biaya, cuman paling transportasinya aja makin jauh itu aja. Keseluruhan dipindahkan sesaat setelah peristiwa ledakan terjadi. Rumah sakit yang menjadi lokasi pemindahan antara lain RSUPM Jamil, Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, Rumah Sakit Tio Sudarso, Rumah Sakit Tentara Rekso Diwiryo, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan rumah sakit lainnya. Robiha melaporkan dari Padang.
Komisi Pemilihan Umum Kota Solo menggelar kegiatan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 di Gedung Kubuang Tigo Baleh pada Rabu pagi. Menurut petugas KPU Kota Solo, kegiatan simulasi yang dilaksanakan ini merupakan bentuk nyata atau sebenarnya tentang proses pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan surat suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan simulasi ini juga melibatkan semua unsur, mulai dari PPK dan PPS, organisasi perangkat daerah, serta Forkopimda, agar mereka dapat menyaksikan bagaimana proses pemungutan dan penghitungan surat suara dilaksanakan. Hari ini kita melaksanakan simulasi real yang kita undang seluruh PPK, PPS dan juga Ketua KPPS. Kita mengundang Forkompimda dan OPD terkait bagaimana mereka semuanya bisa menyaksikan bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara yang kira-kira di hari H akan seperti inilah pelaksanaannya, kira-kira begitu. Total TPS kita 236 TPS dan itu sudah masuk 2 TPS khusus. Ya, untuk yang ada warga disabilitasnya kita memastikan semua TPS kita adalah ramah disabilitas. Salah seorang peserta simulasi dari Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kota Solo, mengakui telah memahami semua rangkaian yang akan dilakukannya pada saat pemungutan surat suara nanti. Iya Pak, saya tadi ikut simulasi. Kalau telah dipraktekkan, insya Allah saya paham untuk dipraktekkan pada pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. TPS yang ada di Kota Solo berjumlah 236. 2 diantaranya merupakan TPS khusus. Sedangkan bagi penyandang disabilitas, disediakan tempat pemungutan suara yang ramah bagi mereka. Garnadi melaporkan dari Solo. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.